Hari ini gue lagi janjian sama seorang cewek. Gue lagi ada urusan dan pengen ngobrol sesuatu sama dia. Kalau kalian tahu ini apa di mall mana? Sudah ada yang tahu belum ini di mana? Sudah ada yang tahu? So, kita naik ke atas. Wah, dan sekarang kita sudah sampai. Kami legit. Wah, dia udah sampai duluan. Wah, halo. Ngapain dia? Lagi Baik vlog. apa? Lagi vlog. Ngevlog. Baiklah. Baiklah, inilah cewek yang gua ketemu hari ini. Dia masih jomblo. Lagi promosi lagi dari cowok. Dia bukan nyari pacar, nyari calon suami dia. Baiklah. Udah dari tadi, Mbak? Ya, karena yang gue mau omongin, yang gue mau kerjain ini sesuatu yang sifatnya apa ya? Rahasia ya? Rahasia. Karena kita mau kerjain sesuatu yang rahasia. Ntar gue lanjutin ngobrol-ngobrol sama kakak ini. Dia kerjanya apa? Dia kesibukannya apa? Nanti kita bakal bocorin bentar ya. Karena obrolan kita yang bersifat rahasia udah kelar dan apa yang kita kerjakan juga udah kelar. Jadi sekarang kita waktunya sharing-sharing. Ini Mbak Intan nih namanya. Intan siapa namanya Pak? Intan Pramedi. Intan Faradila. Oke. Jadi Mbak Intan ini kerjanya apa? Editor di salah satu penerbit di Jakarta. Boleh sebutin penulisnya nggak? Boleh nggak sih? Hah? Transmedia. Oh, Transmedia. Oke, Transmedia. Transmedia nerbitin buku-buku apa aja sih, Kak? Maksudnya genrenya dia ke mana? Dia genrenya ke non-fiksi. Oh, Non-fiksi itu kalau di Transmedia ada bisnis, pengembangan diri, motivasi, lifestyle. Jadi yang gue pengen tahu nih, pengen sharing ke teman-teman, sebagai seorang editor, apa aja sih syarat-syarat seorang biar bisa jadi seorang penulis? Syaratnya Menurut kamu? Ini syaratnya pasti punya buku lah ya? kayak punya naskah. Oh ya, punya naskah. Syaratnya punya naskah. Naskah. Naskah yang kayak apa? Naskah yang unik. Naskah yang unik itu kayak apa? Dan pasti harus sesuai sama. Sesuai sama genre dari penerbitnya. Oh. Iya. Jadi jangan pernah memasukkan naskah novel ke penerbit yang nerbitin buku non-fiksi. Yes. Karena salah jalur. Iya. Bener. Misalnya kita pengen bikin buku apa gitu, kisah cinta, kisah cinta Romeo dan Juliet. Terus kita masukin ke Penerbit yang nerbitin buku bisnis. Buku bisnis. Oke, itu salah. Pasti ditolak. Iya, benar ya. Karena kebanyakan yang kayak gitu sekarang. Oh, salah sasaran ya? Salah sasaran. Jadi minimal ketika kita mau jadi penulis, minimal kita tahu tujuannya ya? Iya, Kita... minimal harus cari tahu karakter dari penerbitnya. Oh. Jadi jangan asal masukin mana yang terima. Tapi lebih cari tahu dulu karakter penerbitnya kayak apa, jaringannya seperti apa, itu yang harus sama dilakukan. Jenis buku yang kita tulis sesuaikan. Oke, kita udah punya naskah nih misalnya. Nah, syarat biar diterima di sebuah penerbit itu apa? Sehingga naskahnya nih, wow, ini layak terbit. Harus pinter-pinter pilih tema sih. Iya. Jadi ada beberapa buku yang memang diterbitkan karena sesuai dengan momen. Oh. Kalau misalnya buku yang sifatnya evergreen, itu harus temanya benar-benar berkelanjutan. Jadi nggak ada satu momen yang mengharuskan buku itu untuk terbit. Misalnya untuk edisi Valentine gitu kan, atau lagi banyak momen yang kisah cinta, jadi buku itu harus diterbitkan. Kalau itu kan dari tahun ke tahun buku itu bisa diterbitkan dan bisa diterima oleh pasar. Oh. Syarat dari sebuah penerbit untuk menjadi satu buah buku itu minimal berapa lembar halaman sih? 100 lembar.
Oh, 100. Minimal 100 A4, spasi 115, Yes. tulisan Times New Roman 12. Oke. Itu minimal 100 halaman ya. Minimal. Itu udah jadi buku dengan berapa halaman? Kira-kira 180 halaman, 100. ukuran standar. Ada tips-tips nggak buat teman-teman kalau memulai sebuah penulisan? Kalau dari aku, temuin karakter diri sendiri dulu deh. Yes. Jadi nulis jangan asal nulis. Tulis apa yang kamu kuasain dan jangan sampai kepingin banget terlihat pintar. Jadi tulis yang benar-benar berkarakter. Jangan asal nulis. Jangan asal menyelesaikan naskah. Tapi berpikir naskah ini benar-benar ada pangsa pasarnya nggak, temanya menarik atau tidak, alur ceritanya menarik atau tidak. Ini Mbak Intan selama ngedit buku ini kira-kira hambatan tersulitnya itu di mana? Ketika Menemukan karakter dari penulisnya. oh, Karena setiap buku itu editor tidak berhasil mengubah karakter dari buku. Nah, itu harus ditemukan sendiri oleh penulis. Kalau penulisnya sendiri nggak tahu karakter yang mau dibuat kayak apa, gimana editornya bisa bantu untuk merapikan? Itu sih yang paling sulit. Karakter itu nanti mempengaruhi konsepnya, mempengaruhi tampilannya. Itu yang paling selama ini yang paling sulit. Banyak yang berpikir seorang penulis itu harus membayar penerbit untuk menerbitkan bukunya. Sebenarnya itu nggak ada sama sekali. Yep. Penulis hanya butuh naskah untuk membuat sebuah buku. Jadi jangan pernah tertipu dengan agen atau penerbit manapun yang meminta pungutan biaya. Karena semuanya free dan sampai penerbit, buku itu terbit. Sampai buku itu Bantu terbit. promosi. Oke, penulis dan penerbit itu satu tim. Oh yes. Jadi tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Jadi Yes. sama-sama harus saling menguntungkan. Penulis yang baik, penulis yang aktif mempromosikan bukunya. Jadi jangan pernah berpikir hanya menerbitkan buku udah gitu doang. Ya, ya. Sebagai- udah seneng iya, ya, udah 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 bangga, gue penulis gitu kan. Pokoknya nggak laku ya. Pokoknya nggak laku. Salah satu faktor keberhasilan buku ya keaktifan penulisnya. Rajin promosi ya, ke Rajin sosmed, promosi, ke teman-teman, Iya. ke kantor-kantor, kemana, ke pasar-pasar. Minimal penulis baca bukunya sendiri setelah terbit. Oh, ya iyalah pasti dibaca lah sama dia. Oh, belum tentu. Oh, saking senengnya ya. Saking senengnya, gue udah nulis, udah katam nih. Besoknya udah lupa isinya apa. Iya, iya, iya. Berarti termasuk cover-covernya, Iya. semua itu Editing, layout, dan cover itu semua dikerjain oleh penerbit. Dan itu penulis, free. iya free ya. Penulis nggak tanggung apapun. Tidak, penulis sudah menanggung apapun. Nah, dengerin tuh teman-teman. Jadi kalau lu temuin nanti di luar sana ada yang bilang, aduh itu Harus buku bayar. terus bayar. Ya, Mikir-mikir dulu deh. mikir-mikir dulu deh. Mendingan lu cari penerbit lain yang mau nerbitin lo dengan cara-cara yang positif, yang yang nggak gitu-gitulah. Gini Kak, dari orang nulis itu kan kira-kira, bukan kira-kira ya, pastinya kan orang nulis nerbitin buku dijual. Dia dapat uangnya gimana dari nerbitin buku? Yang pasti dapat royalti. Oh, Royalti untuk nominal besaran royalti itu tergantung dari kontrak. Atau ada sistem pembayaran lainnya, nanti sesuai dengan kerjasamanya. Karena sistem pembayaran terus jangka waktu pembayaran itu tergantung dari penerbitnya masing-masing. oh beda-beda ya? Beda-beda. Besarannya juga. Beda-beda. Oh, jangka waktu Tergantung kesepakatan. jangka waktu kerja sama bukunya juga beda-beda. Iya, jangka waktu kerjasamanya, berapa lama akan mendapat royalti, terus hak apa aja yang didapat, itu juga tergantung kesepakatan antara penulis dengan penerbit. Jadi sebelum menerbitkan buku, pastikan kalau akan ada hitam di atas putihnya. Iya, iya. Dan itu benar-benar harus dibaca, karena memang beda-beda. Oh, beda-beda tiap-tiap penerbit. Beda-beda. Kalau umumnya royalti 10%, umumnya Umumnya ya? umumnya Umumnya. itu 10%. Kalaupun besarannya di bawah itu atau di atas itu, Tergantung kebijakan dan kerjasamanya. sebuah buku sekali naik cetak itu berapa lembar? Berapa? Stop lah. Bukan berapa lembar, berapa buku? Berapa eksemplar? Berapa eksemplar?
Itu tergantung dari kebijakan dari penerbit. Bisa 1.500, bisa 2.000, bahkan bisa 10.000. Tapi kalau untuk penulis pemula? Rata-rata di kisaran 2.000, 3.000. Dan itu bukan hanya itu yang diterbitkan. Begitu buku itu laku, bisa jadi seminggu berikutnya akan ada cetak ulang. Kalau buku itu laku di pasaran dan permintaannya ada, dia akan menambahkan jumlah cetaknya. Bahkan bisa sampai 5 tahun buku itu akan tetap dicetak. Kalau memang ada laris. Penjualan dan laris. Contohnya Kambing Jantan. Punya Raditya Dika ya? Punya Raditya Dika. Oh iya, itu udah berapa tahun ya? Sampai sekarang tuh dicetak ulang terus ya? 2008 ya? Masih sampai sekarang. Iya, gokil ya. Oke, sekian sharing-sharing kita. Sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin, tapi karena gadgetnya udah low dan memorinya penuh, jadi sharingnya kapan-kapan lagi kita lanjut ya. Baiklah. Yang penting tadi ada beberapa info penting yang sudah teman-teman bisa ketahui dari sebuah penerbitan sebuah buku. Oke? Thank you. Bye-bye.